Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Ayu Lestari dari kelas A Psikologi Islam ingin mempresentasikan materi Islam dan lingkungan hidup saya yang membahas tentang limbah industri yang mengganggu kehidupan warga sekitar. Pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi di mana saja dengan laju yang sangat cepat dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Mencari solusi yang sama-sama menguntungkan dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri tentu saja tidak mudah. Hal ini sering terjadi jika pengelola suatu industri tidak memiliki empati sama sekali dengan keadaan masyarakat sekitar. Individual yang egois seperti inilah yang menyengsarakan banyak orang jika menjalankan suatu industri. Maka dari itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran dari semua pihak, apakah itu pengelola industri atau masyarakat yang hidup di sekitar wilayah industri tersebut. Diharapkan mereka dapat selalu menjaga lingkungan hidup di mana mereka duduk, tidur, bernafas, dan mencari sumber penghidupan. Di sini saya akan mengambil contoh di limbah dari PT Industri Gula Glenmore yang mencemari Sungai Glenmore yang mengalir ke pesisir selatan Banyuwangi, Jawa Timur. Limbah itu diduga menyebabkan ribuan ikan mati dan gatal-gatal pada warga. Dinas Lingkungan Hidup meminta agar aktivitas pabrik dihentikan sampai instalasi pengelolaan air limbah selesai diperbaiki. Pencemaran sungai sudah dirasakan warga sejak 3 bulan lalu. Warga menemukan ribuan ekor ikan mati di sungai itu. Direktur PT IGG Adi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat mengakui adanya limpahan air olahan limbah dan air limbah. Limpahan itu sebagian masuk ke sungai. Limpahannya terjadi karena ada kerusakan di IPAL yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas IPAL. Dalam hal ini, PT Industri Gula Glenmore telah melakukan kesalahan etika terhadap lingkungan, yaitu sungai. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR harus dijalankan. Hal ini dikarenakan PT tersebut tidak mengolah limbah yang telah disebabkannya. Dalam bertanggung jawab atas limbah yang disebabkan, PT IGG dapat melakukan dengan beberapa cara, yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility dan Triple Bottom Line. CSR sendiri memiliki 4 tanggung jawab, yaitu menghasilkan laba, legal, etis, dan philanthropic. PT Industri Gula Glenmore sebaiknya segera memperbaiki instalasi pengelolaan air limbahnya atau IPAL. Karena ini merupakan tanggung jawab dari PT IGG agar tidak mengganggu warga sekitar, mulai dari kenyamanan lingkungannya, aktivitas warga, serta kesehatan lingkungan. Kita semua tentu tahu bahwa pengolahan limbah industri tidaklah murah. Dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mengolah limbah suatu industri. Meskipun sebenarnya hanya kisaran persen dari pendapatan suatu industri, hal ini memicu banyaknya penyelewengan dengan terjadi dengan tidak mengelola limbah sesuai proses yang digariskan oleh peraturan pemerintah. Oleh karena itu, peraturan harus membuat sanksi yang tegas dan dapat menjadi hakim yang adil supaya penyelewengan terhadap proses pengolahan limbah industri tidak terjadi. Ini merupakan fungsi negara sebagai pelindung masyarakat, di mana jika terjadi penyelewengan, maka dampaknya adalah mengganggu bahkan membahayakan tatanan lingkungan hidup masyarakat. Maka dari itu, kerjasama yang baik seharusnya terjalin antara pengelola industri dan masyarakat, serta pemerintah sebagai penengah yang memastikan semuanya dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, maka industri tetap dapat berjalan dan keberlangsungan lingkungan yang sehat dapat terlaksana dengan baik. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Dari ulasan singkat di atas, jelas bahwa limbah itu dapat merusak lingkungan yang pada akhirnya akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam hal ini, Al-Quran mensinyalir bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan lautan adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Maka, Al-Quran juga dengan tegas melarang umat Islam berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana bunyi ayat ke-77 dari surat Al-Qasas yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
fima atau kal lahud daral akhirata wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsana lahu ilaika wala tabkhil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Larangan untuk melakukan kerusakan di bumi juga terdapat dalam ayat ke-11 dari surat Al-Baqarah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qala innama nahnu muslihun, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Di dalam ushul fikih juga terdapat kaidah yang berbunyi, pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram. Jika kedua ayat Al-Quran di atas dipahami dengan menggunakan kaidah ushul fikih di atas, maka limbah-limbah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah haram. Limbah merupakan dampak negatif dari kemajuan yang diperoleh baik dalam bidang industri maupun pertanian. Guna meningkatkan taraf hidupnya, sehingga penerapan akan mengalami kesulitan untuk tidak menghasilkan limbah. Oleh karena itu, langkah yang terbaik adalah mengelola limbah industri agar tidak menjadi bahan berbahaya. Dalam pertanian, sebaiknya banyak digunakan pupuk kandang untuk menambahkan unsur hara, menggunakan tanaman dan rerumputan sebagai mulsa, serta menghindari penggunaan pestisida. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.